Halo teman-teman, perkenalkan saya Violeta Kristianing Tias, NPM 201200061. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Putri Serindang Bulan. Alkisah di daerah Bengkulu, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Mawang yang berkedudukan di Lebong. Raja Mawang mempunyai 6 putra dan seorang putri. Mereka adalah Ki Gete, Ki Tago, Ki Ain, Ki Jenain, Ki Geting, Ki Karangnio, dan Putri Serindang Bulan. Saat berusia senja dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas kerajaan, Raja Mawang menunjuk putra keenamnya Ki Karangnio yang bergelar Sultan Abdullah untuk menggantikan kedudukannya. Tidak beberapa lama setelah Ki Karangnio menjabat sebagai raja, Raja Mawang pun wafat. Sepeninggal Raja Mawang, terjadilah prahara di antara putra-putrinya akibat penyakit kusta yang diderita oleh Putri Serindang Bulan. Penyakit itu muncul setiap kali ada raja yang datang melamarnya. Akibatnya, pertunangan pun selalu batal. Anehnya, jika pertunangan itu batal, penyakit kusta itu pun hilang. Peristiwa tersebut tidak hanya sekali terjadi, tetapi berulang hingga 9 kali. Peristiwa tersebut menjadi aib bagi keluarga istana. Oleh karena itu, keenam kakak Putri Serindang Bulan mengadakan pertemuan untuk mencari cara agar dapat menghapus aib tersebut. Jika hal ini dibiarkan terus terjadi, nama baik keluarga kita akan semakin jelek di mata para raja. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Tanya Ki Gete membuka pembicaraan. Mendengar pertanyaan itu, kelima saudaranya hanya terdiam. Sejenak suasana sidang menjadi hening. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Ki Karangnio angkat bicara. Bagaimana kalau Putri Serindang Bulan kita asingkan saja ke tempat yang jauh dari keramaian? Usul Ki Karangnio. Apakah ada yang setuju dengan usulan Ki Karangnio? Tanya Ki Gete. Tak seorang pun peserta sidang yang menjawab. Rupanya mereka tidak sepakat dengan usulan Ki Karangnio. Kalau menurutku, sebaiknya Putri Serindang Bulan kita bunuh saja, sahut Ki Tago. Mendengar usulan Ki Tago, para putra Raja Mawang tersebut langsung sepakat, kecuali Ki Karangnio. Meskipun ia seorang raja, Ki Karangnio harus menerima keputusan itu karena ia kalah suara oleh kakak-kakaknya. Namun pertemuan itu juga diputuskan bahwa Ki Karangnio lah yang harus melaksanakan tugas itu. Untuk membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya, ia harus membawa pulang setabung darah Putri Serindang Bulan. Setelah pertemuan selesai, Ki Karangnio segera menemui Putri Serindang Bulan. Betapa sedihnya hati putri yang malang itu mendengar keputusan kakak-kakaknya. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah dan menyerahkan nasibnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, lindungilah hamba-Mu yang tidak berdaya ini, ucap Putri Serindang Bulan dengan air mata bercucuran membasahi pipinya yang berwarna kemerah-merahan. Maafkan aku, Dik. Aku juga tidak berdaya menghadapi mereka, ucap Ki Karangnio seraya menghapus air mata adiknya. Pada hari yang telah ditentukan, Ki Karangnio pun bersiap-siap untuk membawa adiknya ke sebuah hutan yang sangat lebat untuk dibunuh. Sebelum mereka berangkat, Putri Serindang Bulan mengajukan satu permohonan kepada Ki Karangnio. Kak, bolehkah adik membawa bakoa dan ayam hirik peliharaanku? Pinta Putri Serindang Bulan. Untuk apa adikku? Tanya Ki Karangnio. Jika adik telah mati, kuburkanlah bakoa dan ayam hirik ini bersama jasad adik. Hanya itulah yang adik miliki selain kakak, jawab Putri Serindang Bulan. Setelah berpamitan kepada kakak-kakaknya, Ki Karangnio dan Putri Serindang Bulan pun berangkat menuju ke hutan. Di sepanjang perjalanan, kedua kakak beradik tersebut tidak pernah saling menyapa. Hati Putri Serindang Bulan diselimuti perasaan sedih. Sedangkan Ki Karangnio berpikir mencari cara agar adiknya bisa selamat. Setelah berpikir keras, akhirnya ia pun menemukan cara untuk mengelabui kakaknya. Setibanya di tengah hutan, mereka pun berhenti di tepi sungai air Ketahun. Adikku,
Sepertinya kita sudah Adikku, sepertinya kita sudah terlalu jauh berjalan. Sebaiknya kita berhenti di sini saja, seru Ki Karangnio. Baiklah kak, silakan laksanakan tugas kakak, seru Putri Serindang Bulan. Tidak adikku, aku tidak akan sampai hati membunuh adik kandungku sendiri, kata Ki Karangnio. Lakukanlah kak, adik rela mati demi keselamatan kakak. Jika kakak tidak membunuh adik, nyawa kakak akan terancam. Saudara-saudara kita di istana pasti akan membunuh kakak, desak Putri Serindang Bulan. Akhirnya Ki Karangnio memberitahukan rencananya kepada Putri Serindang Bulan bahwa ia akan mengelabuhi kakak-kakaknya. Aku tidak akan membunuhmu adikku, aku akan membuatkanmu sebuah rakit. Dengan rakit itu, kamu ikuti aliran air Dengan rakit itu, kamu ikuti aliran sungai air ke tahun ini. Kakak berharap ada orang yang menolongmu, ujar Ki Karangnio. Tapi, bukankah kakak harus membawa pulang setabung darah adik untuk dijadikan bukti kepada mereka? Tanya Putri Serindang Bulan. Benar adikku, jika kamu tidak keberatan, bolehkah aku menyayat tanganmu? Aku akan mengambil sedikit darahmu dan menyampurkannya dengan darah binatang, pinta Ki Karangnio. Silahkan kak, kakak pun boleh menyembelih ayam hirik ini untuk diambil darahnya, seru Putri Serindang Bulan. Dengan berat hati, Ki Karangnio pun menyayat tangan Putri Serindang Bulan. Kemudian darah yang keluar dari tangan adiknya tersebut ia campurkan dengan darah ayam hirik yang telah disembelih sebelumnya. Lalu ia masukkan ke dalam tabung. Setelah itu, ia menyuruh Serindang Bulan untuk naik ke rakit yang sudah disiapkan. Pergilah adikku, hati-hatilah di jalan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungimu, seru Ki Karangnio. Terima kasih kak, semoga kita dapat bertemu kembali, ucap Putri Serindang Bulan sambil meneteskan air mata. Ki Karangnio pun tidak mampu membendung air matanya. Ia tidak tega melihat adik yang sangat disayanginya itu hanyut terbawa aliran air sungai. Setelah Putri Serindang Bulan hilang dari pandangannya, Ki Karangnio pun bergegas kembali ke istana untuk melapor kepada kakak-kakaknya bahwa ia telah melaksanakan tugasnya. Kakak-kakaknya pun mempercayainya dengan bukti berupa tabung yang berisi darah tersebut. Sementara itu, setelah berhari-hari hanyut di sungai, Putri Serindang Bulan akhirnya terdampar di Pulau Pagai. Dilepas pantai muara air ke tahun. Berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, ia ditemukan oleh Raja Indrapura yang sedang berburu di pulau itu. Hai cantik, kamu siapa dan kenapa bisa berada di tempat ini? Tanya Raja Indrapura. Putri Serindang Bulan pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya hingga berada di tempat itu. Mendengar cerita itu, Raja Indrapura sangat terharu. Akhirnya, ia membawa Putri Serindang Bulan ke istananya di negeri Setio Barat. Tak berapa lama kemudian, terdengarlah kabar bahwa Raja Indrapura akan menikah dengan Putri Serindang Bulan. Berkat kesaktian Raja Indrapura, penyakit kusta sang putri tidak pernah kambuh lagi. Berita tentang pernikahan mereka pun sampai ke telinga kakak-kakaknya di Lebong. Apa? Putri Serindang Bulan masih hidup? Celetuk Ki Gete setelah mendengar laporan dari mereka. Apa? Putri Serindang Bulan masih hidup? Celetuk Ki Gete setelah mendengar laporan dari seorang prajurit istana. Ki Gete dan keempat adiknya sangat marah kepada Ki Karangnio karena telah mengelabui mereka. Namun, mereka tidak berani membunuh adiknya itu karena takut mendapat murka dari Raja Indrapura. Akhirnya, mereka bersepakat untuk menghadiri pesta perkawinan Putri Serindang Bulan dengan Raja Indrapura di negeri Setio Barat. Ki Karangnio tidak lupa membawa perselen, yaitu semacam emas sebagai uang jujur Putri Serindang Bulan. Setibanya di pesta tersebut, Putri Serindang Bulan dan Raja Indrapura pun menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Bahkan ketika mereka akan kembali ke Lebong, Raja Indrapura menghadiahi mereka berbagai perhiasan emas.
Dalam perjalanan pulang ke Lebong, kapal yang mereka tumpangi diterjang badai dan dihempas ombak besar hingga pecah. Mereka terdampar di sebuah pulau yang bernama Ipuh. Semua perhiasan emas pemberian Raja Indrapura tersebut tenggelam di dasar laut, kecuali milik Ki Karangniu. Rupanya, kelima kakaknya itu iri hati kepada Ki Karangniu dan berniat untuk membunuhnya, lalu mengambil perhiasannya. Mengetahui niat busuk kakak-kakaknya itu, Ki Karangniu pun menyampaikan kata-kata bijak kepada mereka. Hartoku harto udi, hartoku, barang udi cigai, uku maglek ikai. Artinya, hartaku harta kalian adalah hartaku, barang kalian hilang, aku memberinya. Kata-kata bijak Ki Karangniu tersebut benar-benar menyentuh perasaan kelima kakaknya. Apalagi ketika Ki Karangniu membagikan hartanya kepada mereka dengan jumlah yang sama. Hati kelima kakaknya itu semakin tersentuh karena kemuliaan hati adiknya. Adikku, engkau adalah saudaraku yang arif dan bijaksana. Engkau memang pantas menjadi raja di Lebong, ucap Ki Gete dengan perasaan kagum. Benar adikku, kami sangat bangga memiliki adik sepertimu. Kami sangat menyesal karena selalu bertindak kasar terhadapmu. Kembalilah ke Lebong adikku, kami akan tinggal di pulau ini saja, seru Ki Jenain. Ketika Ki Karangniu akan berpamitan hendak kembali ke Lebong, salah seorang kakaknya berkata, Huo ite sao, kami cigai bale. Artinya, sekarang ini kita berpisah dan kami tidak akan pulang lagi. Menurut empunya cerita, kata-kata tersebut menjadi terkenal di kalangan masyarakat Lebong. Karena tempat mereka mengucapkan kata-kata tersebut sekarang dinamakan Teluk Sarak. Kata sarak diambil dari kata sao yang berarti berpisah. Sekembalinya ke Lebong, Ki Karangniu menikah dengan seorang putri raja dan kemudian dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ki Pati dan Ki Pandan. Ia memerintah Raja Lebong dengan arif dan bijaksana. Ketika usianya sudah tua, Ki Karangniu meminta adiknya, Putri Serindang Bulan yang menjadi permaisuri di kerajaan lain agar kembali ke Lebong untuk memilih salah seorang putranya yang akan menggantikannya sebagai raja. Akhirnya, ketika kembali ke Lebong bersama suaminya, Putri Serindang Bulan menetapkan Ki Pandan untuk menggantikan ayahnya, Ki Karangniu. Sementara Ki Pati mendirikan biku di sebuah daerah yang kini dikenal dengan Somelako. Demikian dongeng Putri Serindang Bulan dari daerah Bengkulu. Menurut cerita, Putri Serindang Bulan merupakan lambang kebijaksanaan, keadilan, dan kecantikan di Lebong. Oleh masyarakat setempat, ia juga dijuluki Sebei Lebong atau Nenek Lebong. Ia menjadi lambang kebijaksanaan, keadilan, dan kecantikan karena selain berwajah cantik dan rupawan, ia memiliki sifat yang adil dan bijaksana. Ia juga tidak pernah menaruh dendam kepada kakak-kakaknya yang telah berencana membunuhnya. Selain itu, cerita di atas juga memberikan pelajaran bahwa antar sesama saudara harus saling menyayangi dan melindungi. Hal ini ditunjukkan oleh sifat dan perilaku Ki Karangniu. Karena sifat kasih sayangnya, ia selalu melindungi adik kandungnya, Putri Serindang Bulan. Bagi orang Melayu dengan berkasih sayang antar sesama, kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera dapat diwujudkan.